Kembali masih bersama saya Ulfolia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Seorang pemuda di Teluk Bayur dihabisi oleh ibu dan adik kandung. Keduanya kini jadi tersangka. Dinas Perhubungan Samarinda semakin tegas. Kendaraan salah parkir digembosi dan diderek ke kantor dinas. Mahyudin berharap mendapat dukungan dari Partai Gerindra guna memudahkan langkahnya menjadi calon gubernur Kaltim 2024. Sejumlah petugas dari Dinas Perhubungan Rabu siang mendatangi pertokoan di kawasan Jalan Pangeran Diponegoro, Samarinda Kota. Itu dilakukan karena pertokoan ini memiliki lahan parkir, namun tidak pernah membayar retribusi kepada pemerintah kota. Pihak swalayan akhirnya mengaku jika areal parkir di tokonya tersebut telah diserahkan ke juru parkir. Terkait mekanisme retribusi kepada pemerintah kota, mereka serahkan sepenuhnya kepada juru parkir yang telah ditunjuk. Perhubungan Kota Samarinda, jelas kami sebagai subkoordinator perparkiran, koordinator parkir. Dari pihak Kecamatan kami serahkan semuanya itu bagian jukir Pak ya. Boleh jukir ya? Kami jukir semua, kami serahkan ke mereka semua. Artinya kami sebagai pihak Kecamatan sebenarnya membantu mereka ini menyediakan lahan mereka untuk parkir. Pokoknya intinya kita menyediakan lahan aja gitu Pak. Itu aja. Koordinator Divisi Parkir Duri menyatakan razia parkir ini rutin digelar. Khusus di Jalan Pangeran Diponegoro, areal parkirnya berada di sebelah kanan. Akan halnya retribusi yang harus dibayarkan ke pemerintah kota, mereka akan melaporkan hasil temuannya di lapangan. Itu nanti kebijakan ada di pimpinan saya. Tagihannya dari pihak Kecamatan, makanya kami tidak lanjut ini. Kami rutin sebenarnya, perparkiran yang di Jalan Diponegoro itu parkir sebelah kanan. Untuk parkir di sebelah kanan karena marka parkir sebelah kanan. Dan di sini memang juga ada larangan parkirnya, jadi kami gembosi. Dan Gajah Mada, yang di Jalan Gajah Mada kami tindak karena ada namanya retribusi parkirnya langsung memang ditujukan ke pemilik usahanya itu pihak Gajah Mada. Tadi kan pihak Gajah Mada meminta ada solusi ya. Nah kemudian bagaimana selanjutnya nih Pak Dar? Untuk solusi kita hitung ulang nanti, biar kepala dinas itu nanti yang mengasih solusinya, karena kami cuma pelaksana di lapangan. Pihak Disub mengingatkan pemilik untuk tidak parkir di tempat terlarang jika tak ingin kendaraannya diderek. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Seperti inilah aktivitas kelompok mahasiswa di Samarinda saat menggalang dana untuk korban banjir di Mahakam Ulu. Mereka melakukan itu di Simpang Lampu Merah, kawasan Sungai Kunjang. Para mahasiswa menyebut ini merupakan solidaritas sebagai sesama warga di Kalimantan Timur. Kelompok yang terlibat dalam aksi sosial itu berasal dari berbagai organisasi kemahasiswaan daerah yang menuntut ilmu di Samarinda. Nantinya dana yang terkumpul akan dibelikan kebutuhan pokok dan selanjutnya akan dikirimkan ke Mahakam Ulu.
gabung karena ini adalah bentuk solidaritas antara organisasi daerah, karena ini aksi ini kita jalankan sesuai dengan aliansi Organda. Jadi kenapa kita gabung, ini adalah bentuk solidaritas kita sebagai organisasi pelajar mahasiswa Kabupaten Berau untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana banjir di Mahakam Hulu. Kami sekarang sedang melakukan aksi galang dana yang dimana untuk korban bencana atau musibah banjiran yang ada di wilayah Kabupaten Mahakam Hulu. Ini sendiri atau bagaimana? Ya, jadi kami ini warga besar mahasiswa Kabupaten Mahakam Hulu yang tengah menggalangkan dana, dan ini juga bekerjasama dengan beberapa organisasi kedaerahan mahasiswa yang berada di wilayah Samarinda. Ada dari teman-teman dari Pasir dan masih banyak organda lainnya. Ada berapa organisasi yang tergabung? Untuk organisasi yang bergabung sendiri Jumlahnya? Sekitar kurang lebih ada 10 organisasi. Dari upaya yang telah dilakukan ini, para mahasiswa berharap beban para korban banjir berkurang. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Perokok di Balikpapan harus lebih waspada. Ini menyusul revisi peraturan daerah tentang kawasan sehat tanpa rokok atau KSTR. Kawasan sehat tanpa rokok yang awalnya hanya 7 titik kini diperluas ke fasilitas umum, pusat perbelanjaan, arena olahraga, hingga kawasan pelabuhan udara. Asisten Tata Pemerintahan Kota Zulkifli menyatakan rancangan perda masih dalam penggodokan. Pembahasan mendalam yang mereka lakukan saat ini adalah larangan merokok di kawasan bandara yang memiliki regulasi tersendiri. Pasca rancangannya kan yang kita ikuti itu, kita pelajari, memang ada perluasan pemberlakuan kawasan KSTR-nya kan, dari berapa menjadi berapa yang kita lihat menjangkau sampai ke terminal, pelabuhan kan, fasilitas umum ya Pak ya? Fasilitas umum, nah termasuk mall dan seterusnya. Nah kemarin memang ini yang memang masih kita lihat lagi ya kan, rancangan ini apakah perlu disinkronisasi dengan pengaturan yang bersifat khusus yang memiliki otoritas sendiri, misalnya di kawasan bandara. Nah kita perlu sinkronisasi apakah di kawasan bandara memang ada protap pelayanannya smoking area kan, begitu kan. Nah itu nanti kita akan sesuaikan, karena rasanya sulit juga kalau Satpol PP harus media sampai ke sana kan, karena perda itu bagaimanapun nanti penegakannya kan Satpol PP. Meski perda tersebut masih dalam proses, namun Pemkot Balikpapan meyakini penerapannya bisa dilakukan tahun ini. Tujuan dari aturan ini adalah untuk menciptakan hidup sehat serta menekan jumlah perokok pemula. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.